Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa, pendengar, hafidhukumullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal imanu akhassu. Jadi iman ini lebih khusus dibanding dengan Islam. Yuqalu, diucapkan, kullu mu'minin muslimun wa laisa kullu muslimin mu'minun. Jadi kullu mu'minin muslimun, setiap orang mukmin itu adalah muslim. Tentu kalau keimanannya benar, sebagaimana kemarin, iman itu adalah al-iqrar bil qalbi wan nutqu bil lisan wal amal bil jawarih. Maka kalau orang beriman tentu dia Islam. Tetapi walaisa kullu muslimin, laisa ya, kakana dulabata adka asbaka amsa wasoro laisa. Laisa ini harusnya tarfaul isma wa tansibul khobar, berarti walaisa kullu muslimin mu'minan. Ya, ini koreksi tulisannya, yang betul adalah walaisa kullu muslimin mu'minan, karena laisa itu seperti beramal seperti kana. Nah, ini mungkin ustadz ustadzah dan murid-murid SMP IT ya, pemerhati bahasa Arab, itu ada kaidah kakana dulla bata adka asbaka amsa soro laisa, itu seperti kana. Maka walaisa kullu muslimin mu'minan, tetapi tidak setiap muslim itu mukmin. Mungkin dohirnya ya ia Islam tetapi batinnya tidak, dan salah satunya adalah gambaran orang-orang munafik, wal iyadzu billah. Kutiba, asal dari kutiba ya, itu aifurido. Jadi asalnya kataba, kemudian dimabnikan majhul menjadi kutiba. Kalau kataba menulis, kalau kutiba ditulis. Jadi telah ditulis. Maksudnya telah ditulis, telah ditetapkan di Lauhil Mahfudz, ditulis aifurido. Artinya difardukan, diwajibkan. Wahua, kutiba ini fi'lun madin. Ya, ini juga koreksi, mestinya tidak pakai ya, fi'lun madin. Jadi ini adalah fi'il madhi. Karena kalau kita belajar sorob, madhi ini nanti isim ya, yang mangkus ya. Jadi fi'lun madin, asalnya fi'lun madiyun, tetapi karena berat, listiqol, maka dibaca fi'lun madin. Al-fi'lu al-madi. Nah, makanya ini mestinya tanpa ya, sekaligus ini kita koreksi tulisan. Jadi asalnya kataba, fi'il madi itu kata kerja, telah dituliskan, telah difardukan. Alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini pemirsa bisa kita cek di layar bahwa asalnya kataba, kalau kataba telah menulis, tetapi kutiba telah ditulis, berarti tidak disebut subjeknya. Alladzi lam yusamma fa'iluhu, dia adalah kata kerja yang tidak disebut subjeknya. Siapa yang menuliskan? Siapa yang memardukan? Siapa yang mewajibkan?
Lil ilmi bihi, juga koreksi tulisan adalah itu bukan alif tapi lam. Lil ilmi bihi, karena sudah diketahui pelakunya, sudah diketahui subjeknya, sudah diketahui siapa yang memerintahkan, siapa yang menulis, siapa yang memarjukan, tidak lain bahwa Allah Jalla wa Ala, dan tidak ada lain yaitu Allah. Jadi di situ ada hal yang menarik, bahwa puasa sejatinya tidak disebutkan, bukan kata Allah, Allah mewajibkan atas kalian, tetapi kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, sehingga seakan-akan puasa ini adalah yang mewajibkan, yang menjadikan kebutuhan akan puasa itu adalah diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya seluruh alam itu berpuasa. Pepohonan, binatang pada fase-fase tertentu akan menjalani puasa. Pepohonan akan menjalani puasa untuk agar bisa bertahan. Dia boleh jadi meluruhkan seluruh daun-daunnya, meranggas, tetapi agar sebagai sarana untuk siap bersemi kembali. Begitu juga hewan-hewan kadang berpuasa demi untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Hewan-hewan kadang berpuasa demi untuk mengerami telur-telurnya, binatang-binatang unggas. Mereka melakukan semacam puasa. Jadi puasa itu kebutuhan alam. Begitu juga puasa adalah kebutuhan manusia. Karena itulah kutiba, diwajibkan atas kalian. Sehingga seakan-akan yang mewajibkan adalah diri kita sendiri untuk melakukan puasa. Alaikum, alaikum ini adalah jar wa majrur. Jadi ala ini harfu jar, ya, dan kum ini adalah domir muttasil fi mahalli jarrin majrur. Karena kum. Kemudian asyam. Asyam fil lughah secara bahasa adalah huwa al-imsaku, menahan diri. Wa yusta'malu fi kulli amsakin, dan digunakan dalam setiap perkara yang ditahan. Yuqalu soma idza sakata, dikatakan soma ketika seseorang itu diam. Termasuk makna puasa adalah diam. Soma maknanya sakata. Wa somat al-khailu misalnya. Juga ada ungkapan somat al-khail. Kuda itu diam. Somat. Apa artinya kuda itu somat? Artinya dia sedang tidak diberi makan, atau dia sedang diam. Atau wakofat di sini artinya, ya, sedang diam, tidak berlari kencang, maka orang Arab mengatakan somat al-khailu. Binatang kuda itu sedang puasa. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada zat yang rahman untuk melakukan sauma, melakukan saum. Ini ucapan siapa? Siapa yang tahu? Adik-adik mungkin. Siapa yang mengatakan inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan untuk melakukan saum. Apa itu saum? Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara kepada seorang pun manusia hari ini. Siapa yang mengucapkan ini? Yaitu Siti Maryam, ya, ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Aisomta, artinya beliau diam. Li'annahu amsakun anil kalam, karena saum itu adalah menahan diri dari berbicara. Olah syair, begitu juga
syair mengatakan, ini untuk menguatkan arti saum, khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujama. Ini yang bersyair adalah namanya An-Nabighah. Jadi ada seorang penyair terkenal di zaman jahiliyah namanya An-Nabighah. Beliau adalah seorang sastrawan besar. Nama aslinya nama lengkapnya An-Nabighah Ad-Dubyani. Nama aslinya itu siapa nama aslinya itu Ziyad, ya, nama aslinya itu Ziyad bin Muawiyah. Ziyad bin Muawiyah. Beliau ini penyair jahiliyah. Ada dua penyair yang namanya An-Nabighah, yang satu adalah An-Nabighah ini, An-Nabighah Ad-Dubyani, yang kedua adalah An-Nabighah Al-Ja'di. Tapi An-Nabighah Al-Ja'di itu penyair di masa Islam, mukhadram. Dia menjumpai masa jahiliyah, masa Islam, kemudian masuk Islam. Namanya siapa? An-Nabighah Al-Ja'di. Beliau menjadi sahabat Rasulullah dan mempunyai syair-syair yang indah. Beliau pernah membuat syair tentang perang Badar misalnya, itu An-Nabighah Al-Ja'di. Tapi kalau ini namanya An-Nabighah Al-Dubyani dan nama aslinya Ziyad bin Muawiyah. Kalau An-Nabighah Al-Ja'di nama aslinya Qais, ya, Qais. Nah, seperti kajian kita ini ya, Qais. Qais bin Abdullah. Bukan Qais Majnun Laila, lain lagi ya. Ada Qais Majnun Laila. Jadi bukan Laila Majnun tapi Majnun Laila. Qais yang gila dengan Laila. Itu beda lagi, yaitu namanya Qais bin Ibnul Mulawwah. Ini An-Nabighah mengatakan, ini kalau kita lihat baharnya, jadi kalau adik-adik belajar bahasa Arab itu ada bahar, ya, bahar itu not untuk mengecek apa yang dipakai. Ini namanya baharnya bahar basit, ya. Bahar basit itu gimana? Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, gitu. Di sini nanti tepat. Khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imatin tahtal aja jiwa ukhra ta'lukul lujama. Nah, sama, karena notnya sama, namanya bahar basit, ya, yaitu mustaf'ilun fa'ilun empat kali, ya, itu baharnya. Khailun siyamun, kata An-Nabighah, seorang sastrawan di zaman jahiliyah, kuda-kuda yang siam, wa khailun ghairu sha'imah, dan kuda-kuda yang tidak sha'imah, kuda-kuda yang diam, kuda-kuda yang tidak diberi makan, agar mereka nanti sebagai persiapan, ya, karena makannya diatur secara ketat, diet kalau sekarang ya, biar nanti tidak terlalu gemuk sehingga gerakannya kurang gesit. Wa ukhra, dan yang lain, kuda-kuda yang lain, ta'lukul lujama. Ta'luku itu mengunyah, al-lujama kendalinya, karena kendalinya itu ada mulutnya. Mereka mengunyah, ya, ini sudah siap ini. Ya, kuda-kuda yang siap perang. Tahtal ajaji, ya, di bawah debu-debu, ya, di bawah debu-debu yang berterbangan. Ini kuda-kuda semuanya sudah siap semua. Ya, ini gambarannya bahwa siam secara bahasa dulu di zaman jahiliyah, siam ini dipakai untuk pengendali kuda. Bagaimana kuda-kuda itu agar bisa gesit, ya, mereka cara makannya ini diatur, ya, bahkan mereka tidak diberi makan dalam waktu tertentu agar mereka terlatih, ya, mereka tidak liar awalnya, agar mereka tunduk, patuh, mereka bisa kemudian dikendalikan oleh sang tuannya. Begitu juga diharapkan dengan puasa ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita bisa mengatur, ya, diri kita, mengistirahatkan, meragikan, sehingga benar-benar hati nurani kita yang akan muncul dengan adanya
puasa ini. Bagaimana puasa secara syariat akan kita lanjutkan. Summa qala wa fis syar'i wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.